Selamat pagi, Mbak Diana dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi model dan strategi komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Vikas Purnama, yang kedua Rizky Bayu Utomo, yang ketiga saya Khairina Syifarifah, yang keempat Iqbal Wirayuda, dan yang kelima Akmal Fahrezi. Yang pertama ada strategi. Menurut Johnson, dalam bukunya yang berjudul Exploring Corporate Strategy, Text and Case tahun 2006, strategi didefinisikan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang digunakan untuk mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya di lingkungan yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan para stakeholder. Strategi diimplementasikan melalui konfigurasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Konfigurasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk, susunan, setting, atau suatu sistem yang merupakan susunan dari berbagai subsistem yang saling terkait untuk mencapai suatu proses, yaitu proses implementasi strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Strategi merupakan arah perusahaan yang bersifat jangka panjang. Arah perusahaan untuk mencapai keuntungan atau sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jika tidak ada tujuan, maka tidak akan terarah. Dalam konteks komunikasi, konfigurasi di sini dapat diartikan sebagai taktik dan teknik komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi strategi. Ya, selanjutnya ada bagaimana mengelola strategi. Dalam arti luas, menurut Johnson dan Schools, manajemen strategi adalah persoalan mengenai pengambilan keputusan strategis atau dalam konteks stakeholder keputusan yang menjawab pertanyaan. Dalam praktiknya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, proses manajemen strategi secara menyeluruh memiliki 3 komponen utama tersebut. Yang pertama ada strategi analisis, yang kedua ada strategis choice, yang ketiga ada strategis implementation. Next. Analisis strategis dalam dasarnya berbicara tentang kekuatan dari para pemikir strategis perusahaan, public relation atau strategis communicator. Dalam menganalisis posisi bisnis dan persoalan komunikasi antara perusahaan dengan para stakeholder-nya dengan cara memahami faktor-faktor eksternal penting yang dapat mempengaruhi posisi bisnisnya dalam persoalan komunikasi tersebut. Proses analisis strategi sendiri dapat dibantu melalui alat seperti PES, Analysis Technique for Understanding the Environment in which Business Operates. Next. Di Indonesia itu sendiri, analisis SWOT di samping PES analisis sering digunakan. Analisis SWOT ini strength, weakness, opportunity, dan threat. Jika dibandingkan dengan PES analisis, SWOT lebih komprehensif karena memasukkan faktor internal, namun kedua dapat digunakan secara bersama. Terutama ketika menganalisis S sampai W yang bersifat eksternal dengan mengkolaborasikannya bersama PES. Yang selanjutnya itu ada strategic choice. Proses pemilihan strategi ini melibatkan pemahaman atas sifat harapan atau expectation dari para stakeholder, kemudian mengidentifikasi pilihan strategis dan mengevaluasi serta memilih pilihan strategis. Memahami sifat harapan dari para stakeholder pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan paling dasar yang nantinya akan menjadi basis dalam penetapan dan pengimplementasian strategi komunikasi dalam konteks stakeholder relation, yaitu what are the values and expectation of those who have power in and around the business. Nah, selanjutnya ada strategi implementation. Seringkali bahkan dalam banyak kasus
pengimplementasian strategi adalah persoalan yang paling sulit. Ketika strategi telah dianalisis dan dipilih, kemudian tugas selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam tindakan operasional perusahaan. Selanjutnya, ada strategi komunikasi stakeholder relations. Pada tahun 1984, teori public relation berpandang bahwa 50% dari semua perusahaan mempraktikkan strategi komunikasi yang bersifat satu arah atau one-way communication, atau hanya memberikan informasi kepada para stakeholdernya sebagai informatif strategi. Strategi ini sering pula disebut juga dalam banyak kasus, terutama sekali dalam konteks periklanan dan komunikasi pemasaran sebagai persuasive communication strategi. Hanya sekitar 35% perusahaan yang mempraktikkan proses komunikasi dua arah. Menurut Grunik dan Han pada tahun 1984, fakta ini berhubungan dengan teori sense making atau masalah penyampaian informasi publik dalam upayanya untuk menciptakan proses pembangunan sense giving atau masalah penciptaan pemahaman. Komunikasi dua arah pada dasarnya adalah proses pembangunan sense making dan sense giving. Secara umum menurut Grunik dan Han pada tahun 1984, strategi komunikasi dalam konteks membangun hubungan saling menguntungkan dengan para stakeholder ada 3 sebagai berikut. Yang pertama ada stakeholder information strategy. Dalam strategi ini, komunikasi yang dilakukan selalu bersifat satu arah, yaitu dari organisasi kepada stakeholder. Komunikasi hanya dipandang sebagai mengatakan namun tidak mendengarkan, atau selalu berbicara tapi tidak mau mendengarkan, menurut Grunik dan Hun tahun 1984 ayat 23. Oleh karena itu, komunikasi satu arah dalam stakeholder information strategi ini memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi supaya tidak harus dengan niatan yang persuasif saja, melainkan untuk menginformasikan publik tentang bagaimana masalah yang harus diketahui terkait dengan perusahaan yang perlu mengadopsi model stakeholder informasi ini. Terkait terlibat secara aktif dalam program-program media ini, yaitu bertujuan untuk menghasilkan informasi dengan berita berbagai target khalayak, seperti berbagai brosur, pamflet, majalah fakta, statistik, dan angka-angka untuk menginformasikan kepada masyarakat umum yang sering terkait dengan strategi ini. Oke, next. Yang kedua ada stakeholder response strategi. Perbedaan dengan strategi yang sebelumnya, stakeholder response strategi ini sudah didasarkan pada komunikasi dua arah atau two-way communication, namun masih bersifat asimetris sebagai lawan dari model komunikasi dua arah simetris yang digunakan dalam involvement strategi stakeholder. Pada kedua model ini, komunikasi mengalir ke dan dari stakeholder atau sirkular. Komunikasi perusahaan biasanya melakukan jejak pendapat atau survei untuk memahami hal atau masalah apa saja yang harus diperbaiki oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, komunikasi dianggap sebagai hanya umpan balik dalam mencari tahu bagaimana pemahaman, sikap, atau tindakan stakeholder tentang perusahaan kita. Strategi ini bertujuan untuk mencari modus evaluatif yang mengukur program-program komunikasi perusahaan apakah telah meningkat pemahamannya oleh perusahaan atau sebaliknya. Hasil survei atau feedback inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan make sense atau keselarasan tujuan perusahaannya dengan kepentingan para stakeholdernya. Oke, next. Stakeholder involvement strategi. Mengingat bahwa involvement stakeholder strategi merupakan bangunan hubungan sejajar, maka perusahaan seharusnya tidak hanya mempengaruhi, tapi juga berusaha untuk menjadi dipengaruhi oleh para stakeholdernya. Dan karena itu melakukan perubahan bila diperlukan. Involvement stakeholder strategi pada dasarnya selaras dengan stakeholder information strategi. Namun dengan asumsi bahwa stakeholder berpengaruh bukan lagi dianggap sebagai receiver atau bahkan ditiadakan. Namun stakeholder juga memiliki posisi yang sama dengan perusahaan, yaitu sama-sama menjadi center. Terakhir, stakeholder strategi sebaliknya mengasumsikan dialog dengan para stakeholder
persuasif mungkin terjadi, tapi itu berasal dari stakeholder dan juga dari organisasi itu sendiri. Masing-masing berusaha untuk memujuk yang lain untuk berubah. Idealnya, perusahaan serta para stakeholder akan berubah sebagai akibat dari keterlibatan dalam sebuah model komunikasi dua arah yang simetris, yaitu dialog interaksi yang berulang-ulang secara progresif atau proses sense making dan sense giving atau circular modeling communication. Nah, eh, kayak contohnya itu ada yang pertama stakeholder information strategi itu kita terus mensurvei bangku pemilihan kita siapa. Terus juga kita prioritaskan stakeholder kita berdasarkan apa kepentingan dan pengaruh. Setelah kita prioritaskan, kita lalu memetakan mana stakeholder untuk kepentingan. Berarti itu selalu next, next cuy. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan untuk teman-teman semua, dipersilakan untuk komen di kolom komentar. Terima kasih.